Akhir-akhir ini banyak yang DM saya, banyak yang direct message saya, entah di Instagram yang KSI Jakarta juga. Banyak yang tanya, Pak, kenapa kok doa saya tidak pernah dijawab? Kenapa kok seakan-akan doa saya itu nggak berkuasa? Kenapa kok seakan-akan kok teman-teman saya, saudara saya, yang lain berdoa dijawab semua, doanya penuh kuasa. Kenapa kok seakan-akan Tuhan itu dungu, Tuhan itu budek sama doa saya saja. Dan banyak orang yang DM saya, Pak, ajarkan saya untuk berdoa. Dan ini yang murid-murid Yesus minta kepada Tuhan Yesus. Ini sebuah permintaan yang benar. Murid-murid Yesus pernah berkata kepada Tuhan Yesus apa? Tuhan, ajarkan kami untuk ngapain? Berdoa. Lord, teach us to pray. Kenapa kok sampai murid-murid minta, bukan minta yang lain, tetapi minta untuk diajarin berdoa. Karena Yesus memberikan sebuah teladan doa yang luar biasa. Doanya Tuhan Yesus itu konsisten. Firman Tuhan berkata, semalam-malaman dia berdoa. Selalu semalam-malaman dia berdoa. Lama dia berdoa, dia bersekutu. Dan keesokan harinya setelah semalam-malaman berdoa, murid-murid melihat, wow. Setelah Yesus semalam-malaman berdoa, hidupnya penuh kuasa. Wow, setelah semalam-malaman berdoa, besoknya menyentuh orang sakit, langsung sembuh. Wow, setelah Yesus semalaman berdoa, memegang orang mati, langsung dibangkitkan. Hidupnya penuh kuasa. Kenapa? Sumber kekuatan hidupnya Tuhan Yesus adalah apa? Doa. Demikian dengan kita. Saya yakin dan percaya kalau kita mengerti dan kita belajar untuk berdoa. Saya yakin dan percaya hidup kita juga akan penuh dengan kuasa. Yang percaya katakan amin. Sebab itu hari ini kita akan belajar ya. Kita mau belajar tentang doa. Doa ada banyak di dalam Alkitab. Kita tidak membahas semua. Kalau kita membahas semua doa yang ada di dalam Alkitab, gak nutut waktunya sesi ini. Ada doa Hana, ada doa Yabes, ada doa Bapa kami. Ya, ada doa-doa yang lain yang luar biasa. Tapi hari ini saya kasih tema khotbah, saya kasih judul khotbah hari ini, yaitu doa yang berkuasa. Klik, boleh dibesarkan? Yang ini title-nya boleh tolong dibesarkan. Doa yang apa? Berkuasa. Ngomong sama kiri kananmu, hari ini doamu berkuasa. Sama-sama katakan, doaku berkuasa. Yuk kita buka sama-sama dulu. Di surat Yakobus 5, ayat yang 16 sampai 18. Saya yakin Bapak Ibu pernah membaca perikop ini, tapi gak apa-apa kita baca ulang sekali lagi ya. Dengan suara keras, 1, 2, 3. Karena hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Perhatikan kalimat ini, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yang percaya katakan amin. Lanjut ayat 17-18. Ya, ini yang jarang dibacakan. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Di ayat 16 dikatakan tadi doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa yang berkuasa. Di dalam konteks ini, doa yang berkuasa ini, surat Yakobus sengaja menggunakan orang yaitu Elia. Yakobus tidak menulis tentang Hana, tidak menulis tentang doa Bapa kami, tidak menulis tentang doa Yabes, tidak menulis tentang doanya Abraham, tentang doanya Daud dan lain-lain. Secara spesifik Yakobus 5:16, doa yang berkuasa, judulnya hari ini apa? Doa yang berkuasa. Mengajarkan kita tentang doanya, siapa tadi? Doanya siapa? Doanya Elia. Kita mau belajar sama-sama sesuai konteks ya. Doa seperti apa sih yang doa yang berkuasa ini? Doanya Elia kok bisa disebut doa yang berkuasa? Ada 2 kali di sini yang kita barusan baca. Ini kita sedikit pendalaman Alkitab. Mohon Bapak Ibu perhatikan. Kalau Bapak Ibu nggak perhatikan pasti hilang.
Ada 2 kali dicatat di ayat 17 dan 18. 2 kali Elia berdoa. Kembali ke ayat 17. Yuk baca sama-sama ayat 17. Elia ada manusia biasa dan ia telah apa? Ada orang gak di sini? Assalamualaikum? Ada orang? Ada ya? Elia apa ngapain yang pertama? Sungguh berdoa. Ini ayat yang 17. Lanjut, dia sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Jadi dia sungguh-sungguh berdoa untuk apa? Supaya hujan tidak turun. Ya, saya cuma menerangkan, ini bukan pewahyuan baru, saya cuma mencatat apa yang dikatakan sama firman Tuhan. Next. Ayat berikutnya, klik. Lalu Elia berdoa pula. Ini ada dikatakan sungguh-sungguh berdoa enggak? Berdoa atau sungguh-sungguh berdoa? Halo, berdoa atau sungguh-sungguh berdoa? Jadi doa yang di ayat 18 cuman berdoa. Ayat yang 18. Dikatakan nama. Lalu Elia berdoa dan langit menurunkan hujan. Jadi di saat Elia berdoa saja, tidak sungguh-sungguh berdoa, hujan dan turun. Oke, stay with me. Apa yang Elia lakukan? Nanti kita akan mundur ke perjanjian lama. Apa yang Elia lakukan sampai hujan ini disebut? Hujannya nggak turun. Kita buka ya sama-sama ya, agak cukup banyak ayatnya. 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama, tolong. Ayo. Lalu Elia, berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab. Demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani. Perhatikan ya. Sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini. Kecuali kalau kukatakan. Dan mulai ayat ini terjadilah. Selama 3,5 tahun tidak turun hujan. Saya mau tanya, apa yang dilakukan sama Elia? Apa yang dilakukan sama? Dia sungguh-sungguh berdoa loh supaya hujan tidak turun. Apa yang dikatakan sama Elia? Apa yang dilakukan? Gini-gini, saya mau tanya dulu. Di dalam pikiran Anda, di dalam bayangan Anda hari ini, sungguh-sungguh berdoa itu gimana sih? Saya mau tanya, gimana sih sungguh-sungguh berdoa? Dalam pikiran Anda. Ada yang bisa mencontohkan saya nggak? Gimana caranya sungguh-sungguh berdoa? Saya yakin di dalam pikiran Anda sungguh-sungguh berdoa itu seperti ini. Tuhan tolong, berlutut berdoa, bila perlu nangis, bila perlu cairan keluar semua dari bolongannya. Tuhan sungkem sama Tuhan. Saya yakin itu namanya sungguh-sungguh dalam pikiran Anda. Pertanyaan saya, apa yang Elia lakukan? Kembali ke ayat. Klik. Ayo, klik. Nah, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun ini kecuali kalau aku. Saya mau tanya, Elia ngapain? Elia cuman gini, hujan jangan turun. Apa yang Elia lakukan? Dia cuman memperkatakan. Saat Elia berkatakan, hujan jangan turun, hujan stop sekarang. Terjadilah hujan tidak turun. Dan Yakobus karena ilham Roh Kudus mengatakan, itu yang dinamakan sungguh-sungguh berdoa. Kita kembali ke sini. Ayat 18, Elia berdoa supaya hujan turun. Kita buka sama-sama 1 Raja-Raja 18. Tolong dibukakan 1 Raja-Raja 18 ayat 41 sampai 45. Oke, kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah makan dan minumlah sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak Gunung Karmel. Lalu ia ngapain? Sungkem, membungkuk, berlutut ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah ia berkata kepada bujaknya, naiklah ke atas, lihat ke arah laut.
bujangnya itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, nggak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Klik. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Kata Elia, pergilah katakanlah kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, janganlah sampai engkau terhalang oleh karena hujan. 45, perhatikan. Sama-sama baca, 1, 2, 3. Maka dalam langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta, lalu pergi ke, apa yang dilakukan Elia di 1 Raja-Raja 18. Elia berlutut, dan berdoa. Berapa kali dia berdoa? 7 kali. Saya ini bukan pewahyuan yang baru. Saya ini cuma nulis apa yang dikatakan Alkitab. Cuma menerangkan di depan papan ini. Supaya Bapak Ibu sudah lihat. Ternyata ini toh. Yuk kita lihat ya. Dalam pikiran Anda doa yang sungguh-sungguh itu gimana? Yang ini dong. Ya iya dong, sungkem, bila perlu nangis, menjerit-jerit, sampai semua air liur keluar dari tubuhnya. Ini orang sungguh-sungguh berdoa. Tapi ternyata di hadapan Tuhan. Gini ya, jangan salah ya. Saya bukan anti sama doa yang seperti itu. Silakan Anda mau berdoa seperti itu, silakan. Hana pun doa seperti itu. Ingat ya, Hana pun doa seperti itu. Tapi kita tidak membahas tentang doanya Hana. Kita tidak membahas tentang doa Yabes. Kita membahas doa yang berkuasa. Saya tulis saja biar nggak bingung. Yakobus 5 ayat 16. Saya nggak anti. Silakan kalau Bapak Ibu stylenya doa berlutut sambil sungkem, sambil nangis-nangis. It's up to you. Tapi kita hari ini belajar doanya Elia. Doa yang berkuasa. Ternyata di hadapan Tuhan. Doa yang berkuasa itu apa? Di hadapan Tuhan. Doa yang berkuasa. Di saat Elia memperkatakan hujan berhenti. And Elijah spoke. And the rain stop. Yang memperkatakan hujan tidak turun. Alkitab menerjemahkan itu sebagai sungguh-sungguh berdoa. Dia berlutut, hujan turun. Ternyata Alkitab menerjemahkan itu hanya sebagai berdoa. Wow, boleh sama-sama katakan wow. Ternyata di saat aku memperkatakan doaku, di saat aku berkata kepada musuhku, di hadapan Tuhan, itu loh doa yang berkuasa. Di hadapan Tuhan itu loh doa yang sungguh-sungguh. Siapa di sini yang ingin memindahkan gunung dalam hidupnya? Who want to move mountains? Nggak ada yang mau, Tuhan saya aja ya. Ada siapa yang ingin dalam hidupnya kita memindahkan gunung? Mau? Kita lihat sama-sama. Injil Markus 11 ayat 22 sampai 23. Klik. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Klik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa? Halo, ada orang? Barang siapa? Barang siapa berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong gunung ini berat sekali, aku gak bisa Tuhan. Tuhan gunung ini berat sekali, terlalu tinggi buat aku Tuhan. Gitu? Gitu? Lalu berlututlah dia, kamu harus berlutut dulu, kamu harus keluarkan air mataku, kamu harus sungkem dulu sama Tuhan. Gitu? Dikatakan, barang siapa berkata kepada gunung ini, minggir, beranjaklah. Dan terjambaklah dalam laut. Asal tidak bimbang dalam hatinya tetapi percaya. Bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi. Maka hal itu akan terjadi. Rahasia di mana? Di saat kamu say to this mountain, go. Kamu katakan kepada gunung ini pindah. Firman Tuhan berkata apa? Gunung itu pun akan pindah. Hari ini apakah ada gunung yang besar di dalam hidup Anda? Hutangmu besar banyak. Kita punya gunung beda-beda ya. Ada yang punya sakit penyakit. Ya. Ada yang punya hutang banyak. Katakan kepada sakit penyakitmu. Hai sakit penyakit, minggir. Tercampaklah ke laut. Dalam nama Yesus. Maka sakit penyakit itu akan meninggalkanmu. Yesus ya katakan. Katakanlah kepada hutangmu. Hutang, aku lunasi. Ya hutang harus dilunasi. Ya. Jangan bilang hutang minggirkan. Gak bisa. Gak bisa ya. Di GSCS kita tidak mengajarkan untuk menungking hutang.
Di GSJS diajarkan, hutang dibayar bos. Oh, terima kasih tepuk tangannya Pak ya, terima kasih. Katakanlah kepada setiap masalah yang ada di dalam hidup Anda. Apapun sakit penyakit, masalah rumah tangga. Katakan, masalah ekonomi, masalah pekerjaan. Hai masalah, aku punya Tuhan yang hebat. Hai masalah, aku, tahu lagunya? Aku terlalu tua mungkin ya. Hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Katakan kepada masalahmu, hai aku punya Tuhan yang besar. Masalah minggirlah ke laut. Aku punya Tuhan yang hebat. Yang percaya kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Apapun gunung yang ada di depan Anda, seberat apapun, Tuhan berkata, katakanlah kepada gunung itu, move it, tercampaklah, maka gunung itu akan tercampak. Yang setuju katakan amin. Yosua 10 ayat 12. Saat Yosua berperang, dia berkata seperti ini. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan. Yes, memang dia doa. Nggak ada salahnya. Saya tidak mengajarkan, nggak boleh berdoa kepada Tuhan. Silakan, jangan diputar ya. Anda mau doa pada Tuhan, silakan. Harus, komunikasi sama Tuhan harus. Setiap pagi komunikasi, curhat sama Tuhan harus. Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Yes, dia doa dulu. Lalu perhatikan. Lalu ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayal. Saya mau tanya, Yosua ngomong sama Tuhan, Tuhan tolong berhentikan matahari, tolong berhentikan bulan. Yang benar yang mana? Dia nggak doa, dia doa kepada Tuhan. Memang dia awalnya doa dulu. Mungkin dia berterima kasih sama Tuhan. Tuhan terima kasih. Tuhan, aku perlu Tuhan. Tuhan, aku cinta sama Tuhan. Tapi begitu ada peperangan di depan. Dia nggak doa sama Tuhan. Dia katakan kepada musuh. Dia katakan kepada matahari dan bulan. Yuk, stop. Saat Yosua memberkatakan, bumi stop berputar. Hari itu kemenangan besar terjadi. Karena perkataan. Dan ini real Bapak Ibu. Kejadian Yosua ini bukan dongeng. Kejadian Yosua ini bukan, ini cuma cerita paling pak, gak mungkin terjadi. Bapak Ibu tahu NASA, NASA, tahu? Makanan apa itu? NASA itu satu badan penelitian yang sangat canggih, tercanggih di dunia. Mereka researchnya luar biasa, mereka ilmu pengetahuannya luar biasa. Mereka membuat sebuah penelitian dan mereka menemukan sebuah penemuan. Bahwa ternyata di dalam universe, ternyata di dalam dunia ini, ada hilang satu hari. Hilang satu hari. One day is missing in the universe. Mereka kalkulasi mestinya ada satu hari yang hilang. Mereka mengeluarkan banyak hipotesa. Hipotesa ini kayak ini. Banyak sekali hipotesanya. Dan semuanya ditolak. Nggak ada yang bisa menjelaskan satu hari itu kemana. Lalu di dalam NASA ada satu anak Tuhan. Aku tahu kemana satu hari itu. Dia bukakan Yosua 10 ini. Ini loh. Di sini. Saat Yosua memperkatakan, bumi stop. Bumi saat itu stop. Ini. Dan akhirnya satu-satunya yang bisa diterima cuman Alkitab. Dan Bapak Ibu, NASA mengeluarkan sebuah artikel. Klik. Dan mereka berkata, everything, NASA found that everything that the Bible say is true. Wow. Boleh sama-sama katakan, wow. Ternyata semua yang ditulis dalam Alkitab itu kebenaran. Alkitab bukan dongeng. Alkitab itu bukan fairy tale. Alkitab bukan catatan fiksi. Alkitab ini sejarah dan ini kebenaran. Yang setuju katakan yes. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Yeah. This is real. Satu hari diberhentikan. Kenapa? Saat Yosua memperkatakan. Matahari stop. Tapi jangan coba-coba ya, matahari stop. Gak dilakukan. Gak akan dilakukan ya. Karena itu untuk kepentingan peperangan Tuhan. Satu lagi. 1 Samuel 17:45. Di saat Daud berhadapan dengan Goliat. Gak tercatat
di dalam story-nya bahwa Daud berdoa dulu. Silakan Bapak Ibu nanti cari sendiri di rumah. Nggak dicatat bahwa Daud berdoa. Dia bercatat, Tuhan Goliatnya besar. Tuhan tolong, kayaknya aku terlalu kecil ini. Tuhan kayaknya masalahnya terlalu besar, tantangannya terlalu besar. Daud nggak doa seperti itu. Mungkin Daud berdoa. We will never know. Tapi yang penting yang saya tahu, Alkitab tidak mencatat Daud berdoa. Daud ngomong apa? Tapi Daud berkata kepada siapa? Kepada Tuhan? Ya gak berkata kepada Tuhan. Dia berkata kepada orang Filistin. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tapi aku mendatangi engkau dengan I come to you in the name of the Lord. Tuhan semesta alam. Allah segala bangsa Israel yang kau tantang. Akhirnya apa? Hari itu terjadi kemenangan yang besar. Kenapa? Daud tidak berbicara kepada Tuhan tentang besarnya masalahnya. Tentang besarnya tantangannya. Sebab dia tidak berbicara tentang besarnya tantangan hidupnya. Daud berbicara kepada Tuhan. Tuhan, dia berbicara kepada Goliat. Goliat, kau tantang Allahku yang hebat. Aku punya Tuhan yang lebih besar. Aku punya Tuhan yang lebih dahsyat daripadamu. Aku pasti bisa mengalahkanmu. Maukah kita bisa menjadi seperti Daud? Mau? Apa yang menjadi tantangan dalam hidup Anda? Masalah dalam perjodohan? Ya, kalau itu berusaha ya. Guys, berusaha ya. Jangan cuma perkatakan. Kalau itu harus berusaha. Kalau itu ya. Hai jomblo-jomblo dengarkan. Berusaha. Jomblo terus, Pak kenapa saya jomblo terus? Kemungkinan jual mahal. Apapun Bapak Ibu Saudara. Kecuali kasus itu ya. Katakan kepada setiap masalah dalam hidupmu. Aku sembuh. Aku dipulihkan. Aku pasti bangkit kembali. Aku pasti diberkati. Yang percaya katakan amin. Ada masalah di depan Anda. Ada masalah, ada Goliat di depan Anda. Nyanyi. Dengan iman. Mas Sofa. Dengan iman. Ku katakan. Hai masalah. Aku punya Tuhan yang. Atau saya ini mungkin terlalu tua ya mungkin ya. Yesusku besar, Dia mengatasi semua masalah. Ikuti saya. Yesusku besar, tak terbatas kuasanya. Yesusku besar, tiada yang mustahil bagi Dia. Katakan kepada masalahmu, Yesusku besar. Dialah yang terbesar. Yang percaya berikan tepuk tangan. Buat Tuhan kita yang ajaib. Berkatakan. Kita belajar sesuatu yang baru hari ini. Memperkatakan adalah doa yang sungguh-sungguh. Mulai hari ini, pulang dari tempat ini. Ucapkan. Katakanlah kepada Goliatmu. Katakanlah kepada gunungmu. Apa yang kau hadapi hari ini? Katakan. Punya Tuhan yang besar. Hai gunung, tercampaklah. Hai Goliat. Kamu bukan siapa-siapa. Tuhanku lebih hebat. Hai hutang. Aku bayar kalau hutang. Bayar, hutang harus bayar. Amin. Saya akan tutup dengan 2 kesimpulan yang saya bisa tarik dari pelajaran ini. Nomor 1. Ternyata doa yang berkuasa adalah deklarasi. Deklarasi iman. Catat baik-baik. Ternyata doa yang berkuasa bukan doa seperti seorang pengemis. Tuhan, mohon kesembuhan. Tuhan, sakwelase Tuhan. Tuhan, aku minta Tuhan buka jalan. Tuhan, tolong utangku. Wah, ke Tuhan. Tuhan, tolong masalahku besar. Itu namanya orang pengemis. Sama Tuhan kita bukan pengemis kok. Kita ini anak Tuhan. Bukan pengemis. Memang kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya sering mengajarkan tentang menjadi orang yang rendah hati. Saya sering mengajarkan tentang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bahkan 2 minggu yang lalu saya baru mengajarkan itu. Bukan berarti, oh saya salah, kita harus meninggikan diri. Enggak. Tetap harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tetapi itu berbicara soal sifat hati di hadapan Tuhan. Sifat apa? Hati kita merendah di hadapan Tuhan. Tapi masalah mentalitas. Jangan punya mentalitas seorang pengemis. Tuhan gak berkenan.
Jangan punya mentalitas seorang pengemis. Tuhan loh sudah menebus kita menjadi seorang anak. Halo. Kita bukan pengemis. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita adalah anak. Tuhan sudah menebus kita. Kita bukan lagi mengemis. Ingat khotbahnya Pak Pastor Yusuf Roni minggu lalu. Tuhan menebus kita dengan 3 cara. Yang pertama, dia membeli kita dengan darah yang mahal. Ya, dia membeli kita dengan darah yang mahal. Kita sudah ditebus. Kedua, cara penebusan. Kita diangkat menjadi anak. Budak diangkat jadi anak, otomatis bebas. Yang ketiga, budak diangkat menjadi istri. Firman Tuhan berkata, gereja Tuhan disebut sebagai mempelai. Artinya apa? Kita istrinya Tuhan. Kita mempelainya Tuhan. Kita ini sudah ditebus. Ini semua gak ada yang hadir di minggu lalu ya. Atau sudah hilang lewat semuanya gitu aja. Kita ini sudah ditebus sama Tuhan. Ayo, kalau kita sudah ditebus sama Tuhan. Kita gak perlu ngemis sama Tuhan. Curhat boleh. Minta penyertaan Tuhan boleh. Minta hikmat Tuhan boleh. Tapi gak usah seperti seorang pengemis mentalitas Anda. Anda seorang anak. Perkatakan. Semua Tuhan sudah selesaikan di atas kayu salib. Kita sudah ditebus. Kita adalah, sebab itu doa yang berkuasa adalah doa apa? Deklarasi. Deklarasi apa? Nomor 1. Klik. Deklarasikan apa yang Yesus sudah perbuat bagi kita. Boleh diganti gak? Deklarasikan apa yang Yesus sudah perbuat di atas kayu salib. Itu lebih tajam itu. Deklarasikan apa yang Yesus sudah perbuat di atas kayu salib. Yuk kita setiap hari kita deklarasikan apa yang Yesus sudah lakukan di atas kayu salib. Di saat kita mendeklarasikan karya Kristus. Klik sudah. Saat kita mendeklarasikan karya Kristus di atas kayu salib. Kita sedang menghargai pengorbanannya. Klik. Kita sedang menghargai pengorbanannya. Kita sedang sepakat dengan karya Kristus di atas kayu salib. Yuk, setiap hari pulang dari tempat ini. Kita deklarasi. Deklarasi apa? Oleh bildurnya, aku sudah sembuh. Kok gak ada amin? Oleh darahnya, semua kutuk dipatahkan. Kutuk dosa, kutuk sakit penyakit, kutuk keturunan, semuanya sudah dipatahkan. Nanti kita akan melakukan ini. Apa ini? Perjamuan kudus. Ya, ada yang semuanya sudah dapat ya? Semuanya sudah dapat ya? Ada yang belum dapat? Boleh angkat tangan? Semuanya sudah dapat ya? Oh, ada yang belum dapat? Nanti di depan nanti dilayani ya. Nanti Bapak Ibu, kita akan memperkatakan apa yang Yesus sudah lakukan di atas kayu salib. Kita deklarasikan. Dan saya percaya di saat kita mendeklarasikan apa yang Yesus sudah perbuat. Semua kutuk dipatahkan, semua sakit penyakit disembuhkan oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yuk, setiap hari, setiap pagi kita deklarasi firman Tuhan. Kita deklarasi. Oleh karena Yesus sudah mati bagiku, aku menjadi anak Tuhan. Oleh karena Yesus sudah mati bagiku, aku diterima menjadi anak Bapa. Amin. Deklarasikan. Dan bukan hanya Anda punya kuasa, Anda akan membuat diri Anda menjadi kuat kembali. Yang kedua, deklarasi apa? Klik. Yuk, setiap hari. Kita deklarasi firman Tuhan. Kenapa? Di saat kita deklarasi firman Tuhan, kita sedang sepakat apa yang firman Tuhan tuliskan tentang hidup kita. Amin. Boleh tampilkan gambarnya? Klik. Silakan difoto. Bukan gambar saya ya, tapi ini. Ayo, silakan difoto. Saya ingin Bapak Ibu Saudara nanti di rumah, tolong cari ayat-ayat ini. Entah Bapak Ibu screenshot, entah Bapak Ibu Saudara print yang besar. Mungkin Bapak Ibu boleh print sebesar ini mungkin. Silakan. Sebelum Anda berangkat kerja, setiap pagi, perkatakan dulu ayat-ayat ini. Declare it over your life. Deklarasikan atas hidupmu. Banyak sekali, selain ayat-ayat ini banyak ya. Bukan cuma ayat-ayat ini. Ini cuma sebagian kecil aja. Tolong nanti di rumah cari ayat-ayatnya. Tolong nanti di rumah di print besar-besar setiap hari. Sebelum anak-anak berangkat sekolah, perkatakan. Setiap hari belum Anda berangkat kerja, berangkat pelayanan, perkatakan. Aku deklarasikan
Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Aku deklarasikan Tuhan ada di pihakku. Aku deklarasikan Tuhan akan berperang ganti aku. Aku deklarasikan aku tidak akan mati. Aku akan hidup. Yang setuju katakan amin. Deklarasi. Declare this of your life. Amin. Karena di saat kita deklarasi firman Tuhan. Kita sedang sepakat. Yes. Aku sepakat bahwa firman-Mu itu ya dan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita ya. Dan kesimpulan kedua yang terakhir. Karena kita tahu bahwa kebenarannya adalah seperti ini. Kesimpulan nomor 2 yang saya bisa tarik yaitu ternyata Tuhan memberikan kuasa di dalam mulut orang percaya. Oh enggak ada amin. Tuhan memberikan kuasa dalam mulut kita. Coba bayangkan, mulut kita, firman Tuhan berkata, ayo katakanlah kepada gunung itu. Gunung itu pindah. Bayangkan betapa besarnya kuasanya dalam mulut kita. Truk tronton aja bisa gak pindah gunung? Bisa gak? Gak bisa. Firman Tuhan berkata, mulutmu bisa. Mulutmu itu ada kuasa. Bayangkan, Yosua diberikan kuasa. Matahari bulan stop. Lalu bumi stop untuk berputar. Coba bayangkan. Betapa, ada gak teknologi yang di dalam dunia ini sebesar apapun powernya bisa menghentikan bumi, bisa gak? Nggak ada yang pernah bisa. Mulutnya Yosua. Stop. Betapa besarnya kuasa yang ada di dalam mulut orang percaya. Kasih tepuk tangan, yang mau kasih tepuk tangan, kasih tepuk tangan. Ngomong sama sebelah kiri kananmu. Katakan, mulut kita ada kuasanya bro, sis. Ayo ngomong, mulut kita ada kuasanya. Jadi, jika kita tahu bahwa mulut kita ada kuasa, saya akan tutup dengan 2 poin terakhir. Kalau kita tahu mulut kita ada kuasanya, catat ya. Be careful what you speak. Karena mulut ini ada kuasa, hati-hatilah apa yang kamu katakan. Jangan sedikit-sedikit ngomong gini, sial gue ini, nasib gue sial. Sial beneran Anda? Jangan sedikit-sedikit, aduh kok kayaknya aku gak ada rezekinya ya. Beneran gak ada rezekinya. Aduh kok suamiku ini pelit terus dia. Aduh kok istriku semakin hari semakin gembrot ya. Perkatakan, istriku kurus, lama-lama dia akan punya keinginan untuk kurus. Ini banyak yang ketawa, itu siapa yang ketahuan ya. Firman Tuhan berkata, jagalah lidahmu. Kenapa? With great power comes, great power comes great responsibility. Kamu punya kuasa yang besar. Semakin banyaknya kuasamu, semakin besar kuasamu, tanggung jawabmu juga semakin besar. Sebab itu Amsal 18 ayat 21 mengatakan seperti ini. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka mengemakannya akan, sekali lagi, ayo baca sama-sama. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Di dalam Alkitab bahasa Inggris, terjemahan The Message dikatakan seperti ini. Klik. Words kill, words give life. They're either poison or fruit, you choose. Kata-kata ini membunuh, kata-kata juga bisa memberikan hidup. Kata-kata ini kalau enggak racun adalah buah yang manis. Anda yang pilih. The choice is yours. Hati-hati apa yang kamu katakan. New Living Translation, klik. The tongue can bring death or life. Those who love to talk will reap the consequences. Lidah ini bisa mendatangkan kematian atau kehidupan. Orang yang suka ngomong akan menuai apa yang dia omong. The choice is yours. Kalau Anda menabur perkataan firman Tuhan setiap hari, yang Anda tuai apa? Firman Tuhan akan terjadi dalam hidupmu. Yang setuju katakan amin. Tapi kalau setiap hari Anda ngomel, ngedumel, uangku kok gak ada ya. Selalu sama setiap orang ngomong, aku kok gak punya uang, uangku habis. Lama-lama habis beneran. Jadi mulai hari ini yuk, stop Anda ngomel. Stop Anda mengutuki diri Anda sendiri.
Ingat, lidah kita dikasih kuasa sama Tuhan. Jangan, Bu. Memang kadang suami ada yang pelit, tapi gak usah bilang dasar suami pelit. Pelit untuk kekal dia. Perkatakan, meskipun suamimu pelit, ngomong sama dia, Papa Royal. Wah, itu. Bu, kasih tepuk tangannya mana, Bu? Ya. Kok kayaknya gak ada aminnya, gak ada semangatnya ibu-ibu itu ya. Meskipun suamimu, ya memang ada bapak-bapak yang kurang sabar. Jangan ngomongin, jangan tambah dikutukin, papa ini ngamuan. Lama-lama dia marah terus. Bisa berkatakan, papa sabar. Papa baik. Lama-lama akan jadi sabar. Kenapa? Lidah kita ada kuasa. Amin. Suami-suami, jangan ngomong istriku wele. Jangan. Ngomong setiap hari ya, meskipun ada sedikit penuaan ya. Namanya manusia. Tapi setiap hari perkatakan istriku cantik, istriku cantik. Anda lihat istri saya semakin lama semakin cantik. Karena setiap hari saya memperkatakan istriku cantik. Tercantik di dunia. Ya. Yuk jangan kita ngomong yang mengutuki diri kita sendiri. Be careful what you speak. Tidak, ini ada kuasanya. Anda marahi anak bolehlah marah. Tapi jangan mengutuki anak, dasar anak goblok. Lama-lama beneran bego dia. Lama-lama beneran goblok dia. Tapi gak usah mengutuki, marah-marah. Disiplin. Tapi ngomong, kamu anak pintar. Kamu anak hebat. Kamu anak luar biasa. Setiap hari berkatakan atas hidup mereka. Ya, kalau ada yang datang sama suami, Bu ngomong sekarang sama suami ya. Ngomong sama suami sekarang. Papa Royal tidak pelit. Ayo Bu, ngomong Bu, kesempatan Bu. Ayo ngomong, Papa Royal dan tidak pelit. Ngomong gini, Papa sabar. Ngomong gini, Papa panjang umur. Papa diberkati. Sekarang Bapak-bapak gantian. Ini saatnya Pak. Mama kurus. Ayo ngomong sekarang, Pak saatnya Mama kurus. Mama cantik. Ini ada yang datang sama anaknya. Sekarang berkatakan anaknya, anakku hebat, anakku sehat, anakku pintar. Lidah kita ada kuasa. Ini terjadi. Wah, kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Ini terjadi. Saya ini punya anjing Bapak Ibu Saudara. Namanya Moon. Ya, sebagian besar pelayan-pelayan Tuhan pernah ketemu sama Moon. Dulu awal-awalnya Moon masuk dalam rumah saya. Kita beli dia saat dia umur berapa bulan? 4 bulan. Itu bulunya busuk. Bulunya jelek. Kalau kita keliling membawa Moon, ini dia ya, before and after. Banyak orang sebelum before, oh terima kasih disiapkan ternyata ya. Saya gak nyuruh padahal. Jadi yang kiri ini, Moon. Setiap kali kita keliling ngajak Moon ini, banyak orang tanya, ini anjing apa? Bichon. Ini masa Bichon? Kayaknya bulunya jelek, terlalu jelek untuk Bichon. Waduh sakit hati kita. Memang, dan semua orang pada mengatakan seperti itu, termasuk saya. Saya juga ragu, ini bisa gak ya anjingku jadi bagus? Ini bisa gak ya anjingku jadi sehat? Bisa seperti Bichon-Bichon pada umumnya. Saya ragu, tapi istri saya luar biasa. Tiap hari Moon ini didoakan, diperkatakan, Moon bulunya bagus, Moon bulunya sehat, Moon pinter. Tahu gak sekarang? Semua orang lihat Moon, kok bagus ya bulunya ya? Kok sehat ya? Bahkan tahu gak breedernya yang kita dulu dari tempatnya breeder. Dia lihat fotonya Moon, tanya, ini beneran dulu dari anak-anak kita? Iya. Memangnya kenapa? Loh kok bagus? Bayangkan breedernya sendiri bilang, loh kok bagus? Loh kenapa? Karena saudara-saudaranya busuk semuanya. Yang bagus cuman Moon, yang bagus cuman anjing saya. Kenapa? Istri saya setiap hari memperkatakan, Moon sehat, bulunya bagus. Ya, di sini yang punya anjing-anjing di rumah bulunya busuk, lakukan apa yang istri saya lakukan. Ya, jadi anjing yang terbagus di dunia. Ya, siapa lagi kalau membanggakan selain bapaknya? Ya, Bapak Ibu. Oke, kembali. Jangan ini, oke. Intermezzo aja. Jangan seperti 10 pengintai. Mereka melihat tanah perjanjian. Mereka, firman Tuhan berkata, they speak ill of the land. Mereka berkata busuk tentang tanah itu. Dan mereka tidak mendapatkan tanah perjanjian. Tapi ada 2 orang di situ, Kaleb dan Yosua. Mereka berkata, ini bagus, kita bisa. Mereka adalah
Yosua dan Kaleb. They were the only two that entered the land. Mereka hanya 2 orang di antara semua angkatan yang memasuki tanah perjanjian. Kenapa? Mereka tidak berkata busuk tentang tanah itu. Jangan jadi seperti 10 pengintai. Jadilah seperti Yosua dan Kaleb. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan pemain musik, WL Singers, boleh maju kembali. Saya akan tutup. Kalau kita tahu kita punya kuasa, yang nomor 2, klik. Exercise your power. Gunakanlah kuasamu. Hey, Anda semuanya punya kuasa. Roh Kudus ada di dalam diri Anda. Anda punya kuasa. You have power in you. Tapi gini, ibaratnya gini, istilahnya gini. Tuhan itu kasih Ferrari dalam diri Anda. Horsepower-nya besar. Torque-nya besar. Kecepatannya tinggi. Tapi apakah Anda kalau punya Ferrari, Anda cuma pakai keliling kompleks saja? Sudah gak apa-apa, cukup keliling kompleks aja sudah senang gitu. Anda punya Ferrari, lalu cuma dipakai di garasi. Maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur. Seperti orang gila, maju, mundur gitu. Itu orang gila namanya. Orang yang punya Ferrari di dalam dirinya. Orang yang punya kekuatan yang besar di dalam dirinya. Gak mungkin cuma pakai di komplek rumah. Gak mungkin cuma pakai di garasi maju mundur. Orang yang punya kuasa di dalam dirinya pakainya di mana? Bila perlu setiap hari, Jakarta Bandung. Tapi jangan dilakukan. Jangan dilakukan, hati-hati. Ingat istri dan anak-anak di rumah. Ini perumpamaan. Punya kuasa yang besar. Turun ke jalan raya. Punya mobil bagus. Turun ke jalan tol. Ngerti maksud saya? Exercise your power. Pertanyaannya, how do I exercise my power? Bagaimana saya bisa menggunakan kuasa ini? Yang pertama, praise and worship. Di saat Anda memuji nama Tuhan, saat Anda menyembah Tuhan, kuasa Tuhan mengalir. Wow. Saat Anda menyembah Tuhan, firman Tuhan di Kisah Para Rasul dikatakan di saat Paulus dan Silas mereka menyembah, satu gedung rubuh semua. Semua pintu penjara dibuka semuanya. Kenapa? Saat kita menyembah ada kuasa. Kan menyembah, ada kuasa mujizat sedang mengalir. Makanya kalau penyembahan jangan main-main. Lakukan dengan serius. Amin. Ada yang tanya sama saya, Pak Pendeta, kapan Pastor Dautoni datang? Kenapa rumah saya banyak setannya, Pak? Pak Dautoni hari ini di Pluit Village jam 2 dan jam 14. Tapi gini, kalau Anda rumahnya misalnya ya di rumah Anda ada angker-angkernya, nggak usah cari pendeta, nggak usah cari Pak Dautoni, cari siapalah, nggak usah cari. Cukup Anda sendiri di rumah, menyembah. Setiap hari menyembah, setiap hari menyembah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Perkatakan itu, lama-lama setan yang gak kuat ngalih dia. Amin. Yang 2, praise and worship. Lakukan, setiap hari menyembah. Saat Anda menyembah, Anda mendatangkan kuasa dalam hidupmu. Yang kedua, how do I exercise my power? Praying for other people. Berdoa bagi orang lain. Ya. Doakan anak saudara, istri, orang tua. Saat Anda memperkatakan, kamu diberkati, kamu disembuhkan. Saya yakin itu ada kuasa. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, jangan pernah meremehkan doa berkat. Halo? Jangan pernah meremehkan apa? Doa berkat. Saat yang di sini kita doa berkat, kita sedang mengucapkan, saya sedang mengucapkan blessing atas hidup Anda. Diberkati pekerjaan dan keuanganmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keluargamu, berkatilah engkau dengan berkat Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Itu saya sedang deklarasikan kuasa atas hidup Anda. Tapi sayangnya Bapak Ibu, banyak orang sebelum doa berkat sudah keluar. Bahkan banyak yang sebelum kolektor sudah keluar. Kenapa? Menghindar. Terserah Anda, itu terserah Anda. Tapi jangan pernah meremehkan doa berkat. Kenapa? Saya sedang mendeklarasikan atas hidup Anda. Dan yang ketiga, how do I exercise my power? Speak blessing over your own life. Amin. Berkatilah hidupmu, jangan bilang sial gue gak ada rezeki. No, speak blessing over your life.
Nanti kita akan melakukan perjamuan kudus, kita deklarasikan. Dan kita juga melakukan ini nanti. Setiap minggu pertama ya, doa pengurapan. Sudah dapat? Ada yang belum dapat minyak urapan ini? Nanti kalau yang belum dapat, nanti dibantu ya. Tolong para ushers, satu keluarga satu. Karena sangat terbatas hari ini. Kita ini melakukan ini sebulan sekali. Kita deklarasikan, kita memberkati hidup kita sendiri. Lakukanlah itu dengan serius nanti, oke? Lakukan. Speak blessing over your own life. Berkati hidupmu. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar. Pelajaran-pelajaran yang sangat penting. Nanti dulu. Biarkan firman tetap berjalan dulu. Jangan dulu. Bapak Ibu Saudara, yuk. Pulang dari tempat ini kita belajar. Doa yang sungguh-sungguh adalah doa yang diperkatakan. Mulai hari, hati-hati gunakan mulutmu. Perkatakanlah firman. Perkatakanlah karya Kristus di atas kayu salib. Kita sedang menyepakati apa yang Tuhan sudah kerjakan. Kita sedang sepakat dengan firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Ayo kita bangkit berdiri sama-sama.